Baiklah, kita lanjutkan proyek SIAKAD kita ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membuat schedule ya, atau jadwal kuliah, kelas schedule. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membuat KRS ya, karena jadwalnya sudah terbentuk ya. Kemarin kita sudah bagaimana cara mereport jadwal gitu ya, melihat isi daripada jadwal berdasarkan kriteria ya, tentunya dengan menggunakan bahasa SQL ya. Itu adalah bahasa yang wajib kita kuasai dalam proses perancangan basis data begitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat KRS ya. Nah, saya sudah siapkan ya, seperti pertemuan sebelumnya. Biasanya saya membuat dalam bentuk widget ya. Jadi misalkan klik database-nya gitu ya. Terus saya isi nama tabelnya gitu ya di sini ya. Lalu diisi berapa file-nya gitu. Nah, kali ini karena memang kita sudah belajar di beberapa kali pertemuan dengan menggunakan widget, tentunya Anda sudah paham semua ya. Nah, sekarang saya akan coba membuat dalam bentuk bahasa SQL untuk insert membuat sebuah tabel begitu ya. Nah, saya sudah siapkan di sini strukturnya seperti ini. Create tabel ya, tabel KRS di sini. Ada KRS ID ya, yaitu not number not tool ya. Ada student ID, ada parchar academic years ya, 9 parchar KRS status enum ya, itu pilihan ya. Terus defaultnya adalah aktif ya. Setiap kali KRS itu dibuka berarti statusnya aktif ya. Registrasi tanggal berapa ya, ini automatically, dan kapan dibuat serta kapan diupdate ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan header dari tabel KRS ya. Nah, ini saya langsung aja kita klik ya di sini ya. Nah, jadi ini dikonsep dulu ya, copy ya, ini dikonsep dulu di sini. Setelah dikonsep baru kita langsung masukkan ke dalam PHP My Admin ya. Di sini kita klik di SQL-nya, baru langsung kita masukkan di dalam bahasa SQL-nya, karena ini adalah perintah untuk membuat tabel KRS ya. Kita go, kita paste dulu di sini, lalu kita go. Nah, ini sudah terbentuk satu tabel KRS ya. Sama membuatnya seperti dengan yang kemarin-kemarin ya, atau dengan menggunakan widget. Ini sama gitu ya. Kalau menggunakan widget kan kita klik dulu di sini tabel database SIAKAD-nya, lalu kita kasih nama di sini tabelnya KRS, lalu kita isi berapa file-nya. Nah, kalau dengan seperti ini dengan bahasa SQL ya, kita konsep dulu struktur tabelnya, baru kita masukkan ke bahasa SQL ya, sehingga nanti hasilnya juga sama juga begitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita isi nih si KRS ID-nya ini sebagai primary key dia ya, itu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira ya, dan ini seharusnya adalah auto number ya, auto number. Supaya apa? Supaya nanti ketika diisi datanya dia secara otomatis akan melakukan penomboran secara automatically gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini kan belum AI nih ya. Kita simpan. Oke. Nah ya, jadi ini sudah auto number, auto increment, dan primary key gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya saya akan masukkan ya contoh data ya, seperti sama. Kalau mau masukkan data ya kita klik di sini insert ya. Lalu kita masukkan item-item datanya di sini ya. Student ID berarti kan berapa nomor ID mahasiswanya gitu ya. Bisa juga sebenarnya NIM ya, cuman kita menggunakan primary key-nya student ID ya. Terus
tahun akademik ya. Nah kalau ini secara automatically karena dia defaultnya sudah langsung terisi, yang ini aktif ya pilihan, dan yang ini adalah tanggal dan waktu begitu. Nah saya sudah siapkan juga di sini untuk isinya. Nah ini saya kurang lebih ada berapa data ini ya, mungkin sekitar 40 data ya. Nah ini saya copy, saya masukkan juga ke SQL sini ya, sehingga yang tadinya kita memasukkan satu-satu ini sudah secara automatically ya masuk ke dalam satu tabel KRS ya. Ya tentunya hampir sama saja sebenarnya dengan di sini juga kalau kita ketik, cuman biasanya ya data-data ini kalau kita ketik juga seperti ini, kita konsep dulu di sini ya, lumayan ya. Biasanya ada beberapa tool yang bisa mengisi ya dengan beberapa database lain, misalkan tool bantuan lah database begitu ya. Nah dengan kita masukkan query ini, insert into ya, ini adalah perintah untuk memasukkan data, sehingga kalau kita lihat di KRS ini sudah terisi ya. Datanya sudah terisi kurang lebih 40. Lalu kita masukkan lagi tabel berikutnya, yaitu tabel KRS ya, detail. Nah detail ini hanya dua field ya, yaitu KRS ID ya sebagai primary key dan course ID. Course ini adalah untuk merelasikan tabel ke tabel mata kuliah begitu ya. Nah ini sama kita copy ya, lalu kita masukkan ke dalam SQL. Sini kita masukkan ya, perintahnya copy paste. Nah, maka ini sudah terbuat atau terbentuk satu tabel lagi namanya KRS detail ya, seperti ini. Nah ini datanya masih kosong ya, kita masukkan saja di sini. Saya ada beberapa data yang sudah saya siapkan untuk sebagai contoh. Nanti Anda bisa melakukan seperti ini, atau mungkin bisa input satu persatu ya dari PHP My Admin ya, dari sini menggunakan perintah insert itu juga bisa ya. Silahkan kalau untuk latihan dicoba ya. Nah ini kita masukkan ke sini, kita go. Nah sehingga di sini di KRS detail ini sudah punya 39 record data ya, yang ini terkorelasi dengan mata kuliah. Nah ketika kita klik KRS di sini kan tidak menemukan apa ini gitu ya, course ID, KRS ID nggak kelihatan gitu. Sementara di sini di KRS juga kita tidak menemukan mata kuliah apa ini gitu ya. Akan ada tahun akademik, terus mahasiswanya juga nggak kelihatan gitu ya. Cuman kelihatannya aktif sama registernya kapan, lalu mata kuliahnya mana, terus mahasiswanya siapa. Nah ini kan masih belum jelas ya, artinya data ini masih data mentah. Nah maka saya sudah buatkan juga di sini bagaimana cara mendeteksi atau mau melihat seluruh data-data KRS ya. Nah ini saya buatkan, kita pelajari dulu ya arti dari data ini. Kita buka di SQL nya, kita masukkan ya, perintahnya adalah kita lihat nih, select KRS ID, artinya tampilkan KRS ID dari tabel KRS dan tampilkan name dari tabel mahasiswa serta nama ya, dan tampilkan kode mata kuliah ya dari tabel course atau mata kuliah serta nama ya, serta SKS atau kredit serta semesternya gitu, karena di dalam tabel course itu sudah ada semester ya. Lalu di tabel KRS juga tampilkan statusnya ya, dan kapan dia registrasi ya, serta tahun akademiknya ya. Nah itu yang ditampilkan. Nah baru ini adalah inner join, digabung antara tabel KRS detail ya, course atau tabel mahasiswa tabel mata kuliah ya, serta ini digabung dengan tabel mahasiswa. Jadi ada 4 tabel ya.
Kalau kita lihat hasilnya ya, maka kita sudah bisa melihat bahwa oh ternyata dua tabel itu kalau kita lihat dengan report atau bahasa SQL ini ternyata oh NIM si ini namanya, NIM ini namanya si ini kode mata kuliahnya, ini nama mata kuliahnya, ini SKS-nya dan semesternya serta statusnya dan registrasinya dan tahun akademik ya. Jadi ini lengkap ya, seperti itu. Ya, ini adalah jadwal nilai ini kartu rencana studi seluruhnya gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya membuat kriteria? Nah, saya sudah siapkan lagi di sini KRS per mahasiswa. Saya pengen ngelihat per mahasiswa nih. Misalkan di sini saya ambil kriterianya mahasiswanya adalah salah satu mahasiswa ini saya misalkan saya ambil nama mahasiswanya itu adalah Rina Aprilia ya. Kalau kita klik maka ini yang keluar adalah hanya mahasiswa Rina Aprilia saja ya. Ini contohnya hanya 2 ya, mestinya dalam satu semester itu kan ngambil ya biasanya sih rata-rata sampai dengan 7 lah ya, 4 sampai dengan 7 mata kuliah ya, atau sama dengan kurang lebih 25 SKS maksimal ya aturannya kalau tidak salah begitu. Nah ini seperti ini ya. Lalu saya akan tampilkan satu lagi report yaitu per semester ya. Saya pengen menampilkan KRS per semester. Yang semester 1 itu siapa aja sih yang ngambil KRS gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Sama ini tadi relasinya, hanya bedanya di sini ditambahkan where course semester. Jadi semesternya adalah sama dengan semester 1. Kalau kita klik ya, berarti yang keluar itu hanya mahasiswa yang semester 1 saja. Siapa saja? Ya ini Andi Setiawan, Budi ya, dan seterusnya. Kalau misalkan mau saya ambil lagi katakanlah yang semester 2 ya, yang semester 2 biasanya kalau di kampus itu kan kalau semester itu ganjil genap ya, kalau genap, kalau ganjil, kalau genap gitu. Nah misalkan ini semester 1 semester 3 gitu ya. Nah, kita lihat siapa yang ambil semester 3, ini ada ya seperti ini, dan seterusnya. Nah inilah fungsinya manajemen SQL di dalam PHP MyAdmin. Jadi harus Anda pahami sebenarnya nanti ketika sudah merancang sebuah tabel ya. Nah ini tentunya relasi antar tabel ini berpengaruh ya, karena ketika tadi Anda lihat hanya tabelnya saja itu tidak terlihat apa-apa gitu. Tapi ketika sudah direlasikan ya, direlasikan tabel ini, maka Anda baru tahu oh manfaatnya ternyata seperti ini ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Kali ini pertemuan untuk KRS ya, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.